Pernah nggak sih, kalian ngerasa kayak ada yang aneh dalam hidup ini? Kayak ada sesuatu yang sebenarnya penting banget, tapi kita nggak sadar. Kita jalanin hari demi hari, sibuk ini itu, tapi di satu titik tiba-tiba kepikiran, loh, kok gini doang, ya. Nah, kalau kalian klik video ini, berarti ada bagian dari diri kalian yang juga lagi bertanya-tanya, ada sesuatu yang kayaknya kita lewatkan. Tapi apa? Lucunya, ini dialami hampir semua orang. Iya, 99% orang. Nggak peduli seberapa sukses, seberapa sibuk, atau bahkan seberapa santai hidupnya, kebanyakan dari kita sama-sama lupa sesuatu yang seharusnya jadi perhatian utama kita. Coba deh, kita pikir bareng-bareng. Sehari-hari kita ngapain aja? Bangun tidur, buka HP, cek notif, lihat berita, mungkin scroll media sosial, terus mandi, siap-siap kerja atau sekolah, jalan, sampai di tempat tujuan, terus mulai aktivitas, pulang, istirahat, tidur, dan ulang lagi besoknya. Udah kayak robot nggak sih? Kayak hidup ini cuma serangkaian tugas yang harus dikerjain. Dan, percaya atau enggak, kebanyakan orang menjalani ini tanpa benar-benar sadar kalau mereka sedang hidup. Serius, coba tanya ke diri sendiri, hari ini aku beneran sadar nggak, ya, kalau aku hidup? Maksudnya sadar tuh bukan cuma melek, bukan cuma bangun dan bernapas, tapi beneran sadar. Kayak, sadar bahwa sekarang kita lagi duduk, lagi nonton video ini, lagi dengerin kata demi kata yang aku ucapin. Sadar bahwa udara yang kita hirup masuk ke paru-paru, bahwa jari kita mungkin lagi ngetap layar HP atau geser mouse. Kebanyakan orang nggak benar-benar sadar. Kita hidup di mode autopilot. Kita kayak ngejalanin skrip yang udah disetting, pagi bangun, kerja, sekolah, main HP, tidur, ulang lagi. Tapi jarang banget kita benar-benar ngerasain apa yang sedang terjadi. Pernah nggak, kalian makan sambil scroll HP, terus tiba-tiba sadar makanan kalian udah habis aja? Kayak, loh, kok udah habis? Gue tadi makan nggak sih? Atau pernah jalan ke suatu tempat, tapi nggak ingat gimana perjalanan tadi? Atau bahkan lebih dalam lagi, pernah nggak kalian ngobrol sama seseorang, tapi pikiran kalian sebenarnya kemana-mana? Dengernya iya, tapi nggak benar-benar denger. Ini semua tanda bahwa kita nggak benar-benar hadir di momen sekarang. Dan ini yang sering banget kita lupakan. Kita sibuk ngerencanain masa depan, atau malah terjebak mikirin masa lalu. Yang udah lewat kita sesali, yang belum terjadi kita khawatirin. Tapi yang sekarang, kita jarang benar-benar menikmatinya. Padahal, yang benar-benar kita miliki cuma sekarang. Masa lalu udah lewat. Masa depan, belum tentu kita sampai ke sana. Tapi sekarang, detik ini nyata. Masalahnya, dunia kita sekarang bikin kita makin sulit buat sadar. Lihat aja, tiap detik ada aja yang narik perhatian kita. Notifikasi HP, berita baru, update media sosial, iklan, semua berlomba-lomba ngerebut fokus kita. Kita jadi terbiasa buat terganggu. Pernah nggak kalian mau fokus ngerjain sesuatu, tapi tiba-tiba buka HP, cuma sebentar, terus nggak sadar udah 30 menit scrolling? Atau pas lagi ngobrol, tapi tiba-tiba HP bunyi, dan perhatian langsung ke sana. Di satu sisi, ini wajar. Dunia sekarang memang didesain buat bikin kita sibuk, biar kita terus-terusan terhubung, biar kita nggak ketinggalan apa-apa. Tapi di sisi lain, ini bikin kita kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kesadaran kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar menikmati hidup. Kita sering banget dengar orang ngomong, duh, waktu cepat banget berlalu, ya. Padahal, waktu sebenarnya nggak berubah. Yang berubah itu kita terlalu sibuk buat benar-benar ngerasain waktu yang berjalan. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali kalian benar-benar menikmati sesuatu tanpa gangguan? Kapan terakhir kali kalian duduk diam, cuma merhatiin apa yang ada di sekitar, tanpa buru-buru, tanpa mikirin hal lain? Kapan terakhir kali kalian makan, benar-benar menikmati setiap suapan, tanpa sambil nonton atau main HP? Kalau jawabannya, udah lama banget, berarti ini saatnya kita mulai sadar lagi. Jadi, gimana caranya? Gampang. Mulai dengan hal kecil. Misalnya, tiap pagi pas bangun, jangan langsung ambil HP. Coba tarik napas dalam, rasakan tubuh kalian, sadari bahwa kalian bangun dan masih hidup. Pas makan, coba makan tanpa distraksi. Rasakan tekstur dan rasa makanannya.
Pas ngobrol sama orang, beneran dengerin mereka. Jangan sambil mikirin hal lain atau cek HP. Atau pas lagi jalan, perhatiin sekitar. Rasakan angin, lihat warna-warna di jalan, dengarkan suara-suara di sekitar. Pelan-pelan, ini bakal bikin kita lebih sadar, lebih menikmati hidup. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal seberapa banyak yang kita capai, seberapa sibuk kita, atau seberapa banyak yang kita punya. Hidup adalah soal bagaimana kita benar-benar menjalaninya. Jangan sampai kita baru sadar saat semuanya udah terlambat. Jangan sampai kita baru ngerti setelah kehilangan banyak waktu yang nggak bisa balik lagi. Jadi, mulai sekarang, yuk, belajar lebih sadar. Mulai sekarang, yuk, hidup beneran hidup. Kalau kalian setuju, tulis di komentar, mulai sadar. Biar kita sama-sama belajar buat benar-benar menikmati hidup ini. Hal yang sering terlupakan 99% orang. Setelah kita tahu bahwa kebanyakan orang menjalani hidup di mode autopilot, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam, kenapa bisa begitu? Kenapa kita sering lupa buat sadar? Dan, lebih penting lagi, gimana cara kita bisa benar-benar sadar? Coba kita pikir sebentar. Sejak kecil, kita diajarin buat terus maju. Sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya anak, pensiun. Itu semacam peta yang diberikan ke kita. Nggak salah sih. Tapi masalahnya, kita jadi terlalu fokus sama tujuan akhir sampai lupa buat menikmati perjalanan. Bayangin kalian lagi naik kereta ke suatu tempat yang jauh. Di luar jendela ada pemandangan indah, gunung, sawah, langit yang luas. Tapi kalian nggak lihat itu, karena mata kalian sibuk mantengin HP atau mikirin kapan sampai tujuan. Hidup kita pun sering kayak gitu. Kita terlalu sibuk mikirin next step, sampai lupa buat menikmati langkah yang sedang kita jalani. Dan ini yang bikin kita kehilangan kesadaran. Kita nggak sadar bahwa setiap detik hidup ini berharga. Pernah nggak kalian ngerasa kayak, wah, baru kemarin rasanya lulus sekolah, sekarang udah segini aja umur gue. Atau, baru kemarin anak gue masih kecil, sekarang udah gede. Kenapa waktu terasa cepat banget? Karena kita jarang benar-benar hidup di saat ini. Pikiran kita lebih sering ada di tempat lain. Kalau nggak di masa lalu, ya di masa depan. Kalau kita kejebak di masa lalu, biasanya kita sibuk nyeselin hal-hal yang udah terjadi. Kenapa dulu gue nggak begini? Coba aja dulu gue milih yang lain. Kita memutar ulang kejadian yang sama berkali-kali di kepala, berharap bisa mengubahnya. Tapi yang udah terjadi ya udah. Nggak bisa diubah lagi. Sebaliknya, kalau kita kejebak di masa depan, kita jadi sibuk mikirin apa yang belum terjadi. Gimana kalau besok begini? Nanti kalau gue gagal gimana? Kita tenggelam dalam kekhawatiran dan ketakutan atas sesuatu yang bahkan belum tentu terjadi. Dan yang jadi korban adalah saat ini. Padahal, yang bisa kita kendalikan cuma sekarang. Masa lalu udah selesai. Masa depan belum datang. Satu-satunya tempat di mana kita bisa benar-benar melakukan sesuatu adalah di saat ini. Tapi gimana caranya buat beneran sadar? Ada satu hal sederhana yang bisa langsung kita lakukan, latihan hadir di momen sekarang. Kedengarannya sepele, ya, tapi coba deh praktikkan. Mulai dari hal kecil. Pas bangun tidur, jangan langsung buru-buru ambil HP. Coba tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara masuk ke paru-paru, hembuskan pelan-pelan. Sadar bahwa kalian bangun, sadar bahwa hari ini adalah hari yang baru. Pas mandi, coba rasakan air yang mengalir di kulit. Rasakan suhu airnya, dengarkan suara gemericiknya. Pas makan, coba kunyah perlahan. Rasakan teksturnya, rasakan rasanya. Nikmati tanpa gangguan. Pas jalan, coba perhatikan sekitar. Warna langit, suara burung, angin yang menyentuh kulit. Pelan-pelan, kita mulai menyadari sesuatu. Kita mulai sadar bahwa ada banyak hal indah yang sebelumnya kita lewatin. Kita mulai sadar bahwa hidup ini nggak sekadar daftar tugas yang harus dikerjakan. Kita mulai sadar bahwa setiap detik itu berarti. Dan saat kita mulai sadar, sesuatu berubah. Kita jadi lebih tenang. Kita nggak gampang stres karena kita nggak lagi sibuk mikirin sesuatu yang di luar kendali kita. Kita jadi lebih bahagia, karena kita benar-benar ngerasain apa yang sedang terjadi. Kita juga jadi lebih bersyukur. Karena ternyata, banyak hal kecil dalam hidup yang selama ini kita abaikan, padahal itu luar biasa.
Contohnya, pernah nggak kalian benar-benar merhatiin orang-orang terdekat kalian? Seringkali, kita terlalu sibuk dengan dunia kita sendiri sampai lupa buat beneran hadir buat mereka. Misalnya, kalau ngobrol sama keluarga, kita kadang lebih fokus ke HP daripada ke mereka. Atau kalau ketemu teman lama, kita lebih banyak cerita tentang diri sendiri daripada benar-benar mendengar mereka. Padahal, berapa lama lagi kita bisa bareng mereka? Kita nggak pernah tahu. Orang tua kita, misalnya, kalau sekarang umur mereka 60 tahun, dan kita cuma ketemu sebulan sekali, dalam 10 tahun ke depan kita cuma akan ketemu mereka 120 kali lagi. Sedikit banget, kan? Tapi kita sering lupa buat benar-benar menikmati momen itu. Jadi mulai sekarang, coba deh, kalau ngobrol sama seseorang, benar-benar dengarkan. Lihat mata mereka, perhatikan ekspresi mereka, rasakan koneksi yang ada. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa kita benar-benar hadir. Hidup ini lebih dari sekadar sibuk. Hidup ini lebih dari sekadar mencapai sesuatu. Hidup ini adalah tentang benar-benar merasakan, benar-benar mengalami. Jadi mulai sekarang, yuk belajar buat lebih sadar. Bukan cuma setengah sadar, bukan cuma lewat begitu aja. Tapi benar-benar sadar, benar-benar hidup. Hidup yang sebenarnya dimulai saat kita sadar. Kita udah ngobrol banyak soal gimana kebanyakan orang hidup di mode autopilot, gimana kita sering terjebak di masa lalu atau masa depan, dan gimana cara kita mulai lebih sadar dalam hidup. Sekarang, mari kita masuk ke pertanyaan terakhir, kenapa kesadaran ini begitu penting? Apa yang bakal berubah kalau kita benar-benar hidup dengan penuh kesadaran? Jawabannya sederhana, hidup kita bakal terasa lebih nyata. Pernah nggak kalian merasa kayak hidup ini berjalan begitu cepat? Tiba-tiba udah tahun baru lagi, tiba-tiba kita udah di usia tertentu, tiba-tiba orang-orang di sekitar kita berubah, dan kita bertanya-tanya, kemana perginya semua waktu itu? Waktu nggak berubah, yang berubah itu kita. Kita yang terlalu sibuk sama hal-hal yang belum tentu penting. Kita yang terlalu sibuk mikirin apa yang udah lewat atau apa yang belum terjadi. Kita yang jarang benar-benar menikmati apa yang ada di depan kita. Dan hasilnya, kita jadi merasa kosong. Mungkin kita udah mencapai banyak hal. Udah kerja keras, udah punya sesuatu yang dulu kita impikan, tapi tetap aja ada perasaan hampa yang susah dijelaskan. Kenapa? Karena kita lupa untuk benar-benar hadir di dalam hidup kita sendiri. Coba bayangkan dua orang yang sama-sama liburan ke tempat indah. Yang satu benar-benar menikmati suasana, merasakan angin, memperhatikan langit, mendengar suara ombak. Yang satu lagi sibuk foto-foto buat update media sosial, sibuk ngecek notif, sibuk mikirin kerjaan yang belum selesai. Siapa yang lebih menikmati hidup? Jawabannya jelas. Dan itulah yang terjadi dalam keseharian kita. Kita punya waktu untuk bahagia, tapi seringkali kita memilih untuk sibuk. Kita punya kesempatan untuk menikmati, tapi kita malah sibuk memikirkan hal lain. Hidup ini bukan soal siapa yang paling cepat mencapai tujuan. Bukan soal siapa yang paling banyak mengumpulkan sesuatu. Tapi soal siapa yang paling benar-benar mengalami. Saat kita sadar, kita jadi lebih tenang. Banyak orang mencari ketenangan. Mereka berpikir ketenangan itu ada di luar sana. Ada di tempat yang jauh, ada di pencapaian tertentu, ada di materi yang mereka kejar. Padahal, ketenangan itu nggak perlu dicari. Ketenangan itu hadir saat kita benar-benar sadar. Karena saat kita sadar, kita nggak lagi terjebak dalam kecemasan tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Kita hidup di sini, sekarang. Dan anehnya, saat kita mulai hidup dengan penuh kesadaran, masalah-masalah yang sebelumnya terasa besar jadi lebih ringan. Kenapa? Karena kebanyakan masalah itu sebenarnya berasal dari pikiran kita sendiri. Dari ketakutan kita, dari ekspektasi kita, dari perbandingan yang kita buat sendiri. Saat kita sadar, kita mulai bisa melihat bahwa banyak hal yang kita pikir penting, sebenarnya nggak sepenting itu. Banyak hal yang kita kejar, sebenarnya nggak benar-benar kita butuhkan. Dan dari situ, kita mulai bisa memilah, mana yang benar-benar berarti, mana yang hanya sekadar gangguan. Saat kita sadar, kita jadi lebih bersyukur. Ada satu hal yang sering banget kita lupakan, kita sudah punya banyak hal yang dulu kita impikan. Dulu kita ingin sampai di titik ini. Dulu kita ingin punya sesuatu yang sekarang sudah kita miliki. Tapi kenapa kita jarang merasa cukup?
Karena kita lupa buat benar-benar melihat apa yang ada di sekitar kita. Kita terlalu sibuk melihat apa yang belum kita punya, sampai lupa menghargai apa yang sudah ada. Coba bayangkan, kalau hari ini kita kehilangan sesuatu yang kita anggap biasa, misalnya kesehatan kita, atau orang-orang yang kita sayangi. Baru setelah kehilangan, kita sadar betapa berharganya itu semua. Tapi kenapa harus menunggu kehilangan baru bisa bersyukur? Kenapa nggak mulai dari sekarang? Saat kita hidup dengan penuh kesadaran, kita jadi lebih bisa melihat betapa banyak hal yang seharusnya kita syukuri. Udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, orang-orang yang ada di sekitar kita, waktu yang kita miliki hari ini, semua itu luar biasa berharga. Dan saat kita mulai bersyukur, kita nggak lagi merasa kekurangan. Kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukan soal seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa sadar kita dalam menikmati apa yang ada. Saat kita sadar, kita jadi lebih dekat dengan orang-orang di sekitar kita. Berapa kali dalam sehari kita benar-benar mendengarkan orang lain? Bukan sekadar mendengar, tapi benar-benar mendengarkan. Seringkali, saat seseorang berbicara, kita sebenarnya nggak benar-benar ada di sana. Pikiran kita kemana-mana, kita sibuk nunggu giliran buat bicara, atau lebih parah lagi, kita malah sibuk cek HP. Padahal, salah satu hal paling berharga yang bisa kita berikan ke seseorang adalah perhatian penuh kita. Saat kita benar-benar mendengarkan, orang lain merasa dihargai. Saat kita benar-benar hadir, hubungan kita dengan orang lain jadi lebih dalam. Dan yang lebih penting, kita sendiri jadi merasa lebih terhubung dengan hidup ini. Karena pada akhirnya, manusia itu butuh koneksi. Kita butuh merasa dipahami, kita butuh merasa ada orang yang benar-benar hadir untuk kita. Dan semua itu dimulai dari satu hal sederhana, kesadaran. Saat kita sadar, hidup jadi lebih bermakna. Pernah nggak kalian bertanya-tanya, apa makna hidup ini? Banyak orang menghabiskan waktu mencari makna hidup di luar sana. Padahal, makna hidup itu bukan sesuatu yang kita temukan. Makna hidup adalah sesuatu yang kita rasakan, setiap hari. Saat kita sadar, setiap momen jadi bermakna. Saat kita sadar, kita nggak butuh sesuatu yang besar buat merasa bahagia. Karena kita bisa menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, senyuman seseorang, angin yang sejuk, suara hujan, kebersamaan dengan orang yang kita sayangi. Dan dari situ, kita menyadari satu hal. Hidup ini bukan soal berapa lama kita hidup. Tapi soal seberapa dalam kita mengalami hidup itu sendiri. Jadi, mulai sekarang, mari kita belajar untuk benar-benar hidup. Bukan sekadar ada, bukan sekadar menjalani hari demi hari tanpa kesadaran. Tapi benar-benar hidup, benar-benar merasakan, benar-benar menikmati setiap momen yang ada. Karena pada akhirnya, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Dan kita punya pilihan, mau terus menjalani hidup di mode autopilot, atau mulai benar-benar sadar dan menikmati setiap detiknya. Kalau kalian setuju, tulis di komentar, mulai sadar. Biar kita sama-sama belajar buat benar-benar mengalami hidup ini, sepenuhnya.